Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fasalli wa sallim wa karrim wa barik ala sayyidina wa nabiyyina wa syafi'ina wa karimina wa maulana Muhammadin wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil 'azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma min 'abdin muslimina li akhihi ma min 'abdin muslimina li akhihi bi dhahril ghaib illa qala al malak wa la bimisli. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirina walhamdulillahi rabbil alamin. Boleh saya berpantun? Buah kecapi, buah kedongkong. Sambil ngopi liatin saya dong. Yang sama dan sama-sama kita hormati sahibul bait, sahibul musibah, Bang Nawawi beserta keluarga besarnya. Yang kita hormati para kasepuhan, para guru, para kiai, para ustadz, wabil khusus orang tua kita Mbah Kuswoto, kalau saya manggil Mbah Kuswoto. Pun yang kita hormati aparatur pemerintah, Bapak Ketua RT 03 RW 02 RW 3 beserta para guru hadir bersama kita. Guru saya Bapak Ustadz Sojikin, Bapak Ustadz Kholek, Bang Haji Sarif, Bang Ahyar, Bapak Ustadz Subandi, Bapak Ustadz Surono, Bapak Ustadz Hasan, Bapak Ustadz Mulkan. Dan mohon izin, mohon maaf yang hadir pada malam hari ini. Pasti saya tidak tua, tidak muda. Yang hadir pada malam hari ini saya mungkin tengah-tengah. Di antara sebagian rata-rata 30 tahun, paling tua pasti 70-an tahun. Les nih. Saya tengah-tengah di antara itu. Enggak tua, enggak muda. Sedang lagi mengkel-mengkel. Mengkel dan mangkel serta jamaah takziah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mohon izin, mohon maaf. Mana di mana malam hari ini seharusnya kita mungkin jalan-jalan menunggu tahun baru. Oleh karenanya di malam hari ini saya bersyukur kepada Allah. Di mana yang seharusnya anak saya ngajak jalan-jalan, saya malam hari ini anak saya ganti saya ajak kemari. Anak saya ajak kemarin. Nawali itu anak saya ajak, siapa tahu berkatnya tertiga. Wah, ada udah siap. Sehingga di malam hari ini atas ridho dan izin Allah Subhanallah, Allah tetapkan iman, Allah tetapkan Islam, Allah tetapkan kesehatan jasmani, rohani dan semoga ekonomi pada kita.
Dan dengan itu semua kita bisa hadir, kita bisa menghadiri undangan daripada Bang Nawawi dengan maksud dan tujuan adalah peringatan 40 hari wafatnya ibunda beliau, yaitu Ibunda Inah binti Tinggal. Di mana dalam peringatan itu hadis Nabi berbunyi, "Man ahabba say'an aktsara bi dzikri alaih." Kata baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, siapa orang yang cinta kepada sesuatu, pastilah dia selalu mengingat-ingat sesuatu itu. Bang Nawawi cinta kepada orang tuanya, maka Bang Nawawi wajar dan pantas mengingat-ingat orang tuanya. Alhamdulillah. Makanya wajar dan pantas seandainya kita selalu mengingat-ingat orang tua kita yang masih hidupkah itu ataukah yang sudah meninggal itu, wajar kita mengingat-ingat. Adapun kita mengundang teman, saudara, kerabat, sanak famili dan handai taulan untuk berkumpul, ini adalah salah satu cara. Mungkin Bang Nawawi kalau ingin bersedekah, pengen bersedekah atas nama almarhum, satu persatu mungkin nggak uber selama 1 minggu. Betul. Nah, sehingga kita dihadirkan Bang Nawawi kesempatan, ini makanan yang kita makan, ini minuman yang kita minum, sehingga yang tadinya kita lapar menjadi kenyang, yang tadinya kita haus menjadi tidak haus. Kalau haus lawan katanya apa? Kalau lapar lawan katanya makan. Lapar lawan katanya kenyang. Kalau haus minum. Sehingga dengan ini semua, makanya dengan ini semua mohon maaf kita niatkan untuk bersedekah pahala makanan dan minuman yang disuguhkan ini, pahalanya buat almarhumah Ibu Imah binti Tinggal. Alhamdulillah. Ini salah satu sedekah. Mudah-mudahan kita bisa menerima sedekah ini dengan sebaik-baiknya. Amin ya rabbal alamin. Bapak jamaah yang dirahmati Allah, peringatan inilah rasa cinta kita kepada orang tua kita. Kemudian kalau seandainya kita pun cinta kepada baginda Nabi, maka wajar dan pantaslah kalau kita selalu memperbanyak sholawat Nabi. Kalau kita cinta kepada Allah, pantaslah dan wajarlah kalau kita selalu membaca kalimat tahlil. Karena kalimat tahlil itu, kata baginda Nabi, untuk senantiasa membalikan iman kita. Dan saat-saat sewaktu-waktu iman kita semakin menipis, sewaktu-waktu iman kita semakin lemah, maka kita perbaharui dengan memperbanyak kalimat tahlil. Jadidu imanakum, kata baginda Nabi, perbaharuilah iman kalian. Sahabat pun bertanya, wa kaifa nujaddidu imanana ya Rasul? Bagaimana cara kami memperbaharui iman? Sahabat bertanya, ya Rasul, bagaimana cara kami ini memperbaharui iman? Jawab baginda Nabi, akfiru biqauli la ilaha tidak ada batas. Nah, kalimat tauhid inilah yang kemudian ketika iman kita lemah, ketika iman kita semakin menurun, kita perbaharui dengan berbanyak kalimat tahlil itu. Maka yang hadir pada malam hari ini, kita berkumpul bermuajahah, ternyata ada keuntungan buat kita dan keuntungan daripada tuan rumah. Alhamdulillah. Kita memperbanyak tahlil, iman kita yang tadinya lemah menjadi kuat dengan memperbanyak kalimat-kalimat tahlil. Insya Allah setiap huruf yang kita baca, hadiahnya pahalanya untuk almarhumah. Rabbana taqabbal wa usil sawaba ma qara'nahu minal Qur'anil azim wa ma halalna wa ma sabakna wa ma astaghfarna wa ma shalaina fi hadzal majlis. Doanya, ya Allah terimalah, ya Allah sampaikanlah bacaan-bacaan Al-Qur'an, bacaan tasbih, bacaan istighfar, bacaan sholawat untuk siapa? Almarhumah Ibu Imah binti Tinggal. Alhamdulillah. Terus. Cocok apa cocok? Cok kali gacok. Ya. Saya mohon maaf kalau
kalau mau emang biasa buru-buru Pak. Makanya saya sering domelin bini saya, kenapa sih buru-buru gitu ya. Jamaah yang dirahmati Allah. Jadi setiap huruf yang kita baca pada malam hari ini pahalanya untuk almarhumah Ibu Imah binti Tinggal. Inah, Ibu Inah binti Tinggal. Makanya apalagi bacaan surah Yasin. Mohon maaf, surah Yasin itu ada 83 ayat. Menurut Al-Imam Ibnu Katsir berjumlah hurufnya 3068 huruf. Huruf dalam surah Yasin menurut Al-Imam Ibnu Katsir ada 3068 huruf. Kalau seandainya satu huruf saja itu berpahala 10, sudah berapa pahalanya? Itu baru surah Yasin, belum kali surah-surah yang lain. Awal Al-Baqarah kita baca, pertengahan surah Al-Baqarah kita baca, akhir Al-Baqarah kita baca, belum kalimat-kalimat thayyibah yang lain. Kalau seandainya satu huruf pahalanya daripada 10, subhanallah. Kita kan. Kemudian apa mereka tahu kalau kita bacakan doa? Mereka tidak tahu, tapi mereka merasakan kebaikan-kebaikan itu. Makanya dalam salah satu hadis Nabi dalam muqaddimah tadi saya bacakan, ma min 'abdin muslimina yad'u lil muslimina. Tidaklah seorang hamba mendoakan saudara muslim tanpa bidhahril ghaib, tanpa diketahui. Nah, tanpa diketahui saudaranya, illa qalal malak, kecuali berkata malaikat, illa qalal malak walaka bimisli. Jadi kalau kita ngedoain saudara kita yang tidak kelihatan, maka malaikat-malaikatnya Allah itu pun mengaminkan doa yang kita baca. Kalau kita mendoakan saudara kita yang tidak kelihatan, ini ditafsirkan saudara kita yang tidak kelihatan itu orang-orang yang sudah meninggal dunia. Kalau kita doakan, ya Allah, ampunilah saudara-saudara saya. Bicara saudara-saudara saya, kan kita tidak menyebutkan seseorang itu. Kita mendoakan Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat, ya Allah ampunilah saudara-saudara saya muslim dan muslimat laki dan perempuan. Semua muslim kita doakan. Kita mintakan ampun, ya Allah ampunilah saudara-saudara saya. Maka malaikat pun mengaminkan, semoga yang membacakan doa itu mendapatkan ampunan dari Allah pula. Alhamdulillah. Makanya orang yang selalu banyak doa itu mendoakan sesama muslimnya, mendoakan orang lain, maka dia pahalanya pun luar biasa. Ketika Ustaz mendoakan Ustaz Khalid, Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat, ya Allah ampunilah saudara-saudara muslimku laki dan perempuan, maka malaikat pun, ya Allah demikian juga Ustaz Khalid ampuni segala dosa-dosanya. Subhanallah. Makanya Ustaz mah beda. Ustaz yang tukang doa beda. Beda, berkatnya juga beda. Itu baru kenyataan. Berkatnya beda, apalagi pahalanya beda. Semuanya beda. Padahal orang ngedoain itu kan tidak modal ya. Ngedoain selamatan buat orang lain, malaikat doain selamat buat orang ngedoain. Makanya janganlah kita ini malas doain sesama muslim. Ngapain si fulan bin fulan kita doain, dia aja malas datang tahlilan. Betul. Ada begitu ada. Jamaah yang dirahmati Allah. Saya kalau ngomong itu kata langsung gas. Maklum usia muda enggak, tua enggak. Bapak jamaah yang dirahmati Allah. Inilah kalau sesama muslim itu selalu doa mendoakan baik. Saudara yang di Jakarta mendoakan saudara muslim yang ada di Jawa Tengah. Saudara muslim yang ada di Jawa Tengah mendoakan saudara muslim yang ada di Banten. Saudara muslim yang ada di Banten mendoakan saudara muslim yang di Arab Saudi. Saudara muslim yang di Arab Saudi mendoakan saudara muslim yang ada di Timur Leste dan lain sebagainya. Doa bidoa niscaya subhanallah bangsa ini akan merasa berkah. Amin ya rabbal alamin. Tapi sebaliknya, kalau kita sebagai muslim saling celah mencela antara satu sama lain, celah
menjelekkan antara kelompok satu dan kelompok yang lain, kira-kira berkah apa enggak? Musibah musuh-musuhan. Kalau udah musuh-musuhan, bunuh-bunuhan. Bener nggak Pak Koswoto? Makanya itu, apalagi beliau Pak Koswoto ini sekarang menjadi orang nomor 1 di RW 3. Menyatukan RW 1, warga RW 1, ada yang suku Jawa, Sunda, Ambon, Batak, Betawi dan sebagainya. Bagaimana bisa bersatu? Satu, ajaran Islam. Jadilah orang yang selalu mendoakan di antara sesama. Alhamdulillah. Doa. Demikian juga contoh. Tadi dalam mukadimah tadi juga saya bacakan dalam surah Al-Hasyr. Allah berfirman, "Walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina illa lil ladzina amanu innaka ra'ufur rahim." Ternyata mereka sahabat-sahabat Nabi yang terdahulu antara kaum Ansor dan kaum Muhajirin. Kaum Ansor itu kaum Muhajirin itu yang ikut hijrah dari Mekah ke Madinah. Kaum Ansor orang yang sudah berdomisili di Madinah. Ternyata di antara keduanya itu berdoa. Apa doanya? Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Sahabat Muhajirin ngedoain, ya Allah ampunilah saudara-saudara kami yang terdahulu beriman. Sahabat Ansar mendoain sahabat Muhajirin mendoain sahabat Ansar. Saling doa mendoakan, jauhkanlah kebencian di antara sesama kami. Ini doa sahabat Ansar dan Muhajirin. Bagaimana kalau Indonesia ini organisasi yang banyak saling doa mendoakan, antara NU mendoakan Muhammadiyah mendoain organisasi lain dan sebagainya. Subhanallah, Mbak Koswoto nggak kebingungan. Alhamdulillah. Itu contoh kecil. Atau suku yang satu dengan suku yang lain saling doa mendoakan, walaupun dia orang Cina tapi kalau Muslim kita doakan, walaupun dia orang Batak kalau dia orang Muslim kita doakan. Ini ikatan antar sesama Muslim. Subhanallah. Lanjut. Ya sambil nunggu. Ya. Siap apa tidak? Saya nggak siap. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi inilah. Jadi kenapa kita sering membaca surah Yasin? Pada dasarnya yang kita baca tadi itu doakan Rabbana taqabbal wa sil sawaba ma qara'nahu minal Qur'an azim. Ya Allah terimalah dan sampaikanlah bacaan Al-Qur'an di antara bacaan surah Yasin. Surah Yasin ada 83 ayat. Ada 3068 huruf. Kalau kita baca subhanallah, pahalanya udah berapa? 3068 dikali 10 berapa? 360 banyak lah, nggak pakai kalkulator, pokoknya banyak. Nah ini di sini apalagi selain itu di hadis Nabi dalam tafsir Yasin. Nah dalam awal-awal tafsir Yasin dikatakan inna likulli syai'in qalba wa qalbal Qur'an Yasin wa man qara'aha fakataballahu lahu qira'atal Qur'an asyarata marratan. Kata baginda Nabi, tiap-tiap sesuatu itu ada hati. Tiap-tiap sesuatu itu ada hatinya. Wa qalbul Qur'an, dan hatinya Al-Qur'an adalah Yasin. Hatinya Al-Quran itu Yasin. Wa man qara'aha, dan siapa orang yang membaca surah Yasin, siapa orang yang membaca hatinya Yasin, fakataballahu, maka dicatat oleh Allah lahu, bagi orang yang membaca qira'at Al-Quran asyarata marratan, bagaikan membaca Al-Quran 10 kali khataman. Alhamdulillah. Sekali baca Yasin pahalanya 10 kali khataman Al-Quran. Khataman Al-Quran 1 kali khatam 30 juz. 30 kalau 10 kali 30 menjadi 300. Subhanallah. Di dalam Al-Quran itu ada 6.666 ayat. Hurufnya 25 sekian ribu.
Subhanallah, pahalanya untuk orang tua kita yang sudah meninggal. Apa boleh dibacakan? Boleh. Ada nggak hadisnya? Nggak usah bicara hadis. Hadis itu ribuan. Mungkin kita belum tahu, mungkin kita belum membaca, mungkin kita belum dengar. Ya, tidak semudah itu mengatakan nggak ada hadisnya. Betul. Hadis itu banyak, Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah. Riwayat Nabi itu banyak, sahabat Nabi, ribuan sahabat Nabi. Contoh, Arifin. Temennya juga banyak. Belum temennya Arifin yang ada di RW 3. Belum temennya Arifin yang ada di RW T1. Belum temennya Arifin yang ada di Masjid Al-Ma'mur, di Masjid Al-Muta'arif, di Masjid Al-Mutaqin, di Masjid mana dan sebagainya. Belum teman kerja, belum teman di organisasi. Berapa ribu sahabatnya. Itu baru Arifin, belum Kanjeng Nabi. Cocok apa tidak? Itu. Jadi yang meriwayatkan itu sahabat Nabi bukan cuma 2-3, tapi sahabatnya Nabi ribuan. Subhanallah. Maka kalau kita mengatakan nggak ada hadisnya, mungkin kita belum nyampe ilmunya, mungkin kita belum mendengar ayat yang dibacakan, mungkin kita belum kebaca di kitab apa. Terus. Jangan dirahmati Allah. Jadi sekarang adalah bagaimana kita berbuat baik terhadap sesama. Maka tidak salah ketika kita selalu mengingat-ingat orang tua kita. Karena rasa cinta kita kepada orang tua, rasa mahabbah kita kepada orang tua, ta'zim kita kepada orang tua, cinta kita kepada Allah, cinta kita kepada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Cukup ya? Terus ini kalau Pak RT kayak begitu. Kan udah judulnya tadi kan dua kecapi dua kami yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala itu ya. Jadi mudah-mudahan apa yang kita peringati di malam hari ini, Bang Nawawi peringati orang tuanya. Ini semata mahabbahnya kepada orang tua. Ini adalah ada dalil dan dasarnya dari baginda Nabi. Kalau cinta sesuatu, maka kita akan mengingat-ingat sesuatu itu. Kalau kita cinta kepada istri kita, dimanapun kita berada, kita selalu mengingat-ingat istri kita. Cocok atau tidak? RT Ayadi biasanya nggak cocok. Iya katanya apa? Di sini mah bujang, di rumah baru punya istri. Banyak yang gitu ya. Nah itu berarti lupa sama bininya. Padahal jangan dirahmati Allah. Ayo kita selalu mengingat-ingat orang-orang yang kita cintai, orang tua kita. Karena tanpa orang tua kita tidak bakalan ada di dunia ini. Makanya siapapun dia orang tua kita, mau mohon maaf orang tua walaupun kita preman orang tua kita, walaupun orang tua itu orang yang tidak baik di mata orang lain, tapi bagi kita sebagai seorang anak, orang tua itu adalah pahlawan bagi kita yang tidak bisa kita nilai apapun yang dia perlu. Tidak bisa kita bayar dengan harta miliaran jutaan, tidak bisa kita bayar dengan harta, tidak. Tapi apa yang diharapkan orang tua, berbuat baik untuk orang tua, diantaranya mengingat orang tua dengan cara mendoakannya. Amin ya rabbal alamin. Harapan mudah-mudahan hadir dan berkumpulnya kita ini menjadi wasilah hajatnya Bang Nawawi beserta keluarga besarnya diterima oleh Allah dengan maghfirah ampunan Allah Subhanahu wa taala untuk orang tua beliau yaitu Ibunda Inah binti tinggal. Amin ya rabbal alamin. Kita saling doa mendoakan, mohon maaf juga, mohon izin doakanlah Arifin yang belum lama tinggal di kampung, yang mohon izin mohon maaf doakan Arifin yang tidak muda tidak tua ini. Mudah-mudahan umur kita dipanjangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Doa kepada Allah. Mudah-mudahan hari ini lebih baik dibandingkan hari lalu, hari esok lebih baik daripada hari sekarang. Yaumil an khairum min yaumil ams, yaumil ghad khairum min yaumil an. Hari ini, tahun ini lebih baik dibandingkan tahun lalu. Tahun 2023 lebih baik daripada tahun 2022 ini. Alhamdulillah. Amin ya rabbal alamin. Semoga kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala orang-orang yang senantiasa bersyukur. Rasa syukur itu man wajada khairan falyahmadillah. Ketika kita mendapatkan nikmat dari Allah, di antara umur yang ada semakin bertambah syariatnya, tapi hakikatnya semakin berkurang, kita selalu
memuji Allah Subhanahu wa taala dengan sependek-pendek pujian alhamdulillahirabbil alamin. Sekian dan demikian, mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ketua Ibu yang telah menyampaikan tausiahnya.